Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darain amin. Wal khamisu, yang kelima, syarat berjamaah alla yataqaddama al-muqtadi alaihi al-imami fihi al-makani. Allah yang taqaddama, bahwa tidak boleh mendahului al-muqtadi, orang yang ikut makmum, alaihi, atasnya, al-imami, atas imam, fihi, padanya, al-makani, pada tempat. Jadi syarat yang kelima, kalau kita jadi makmum, tempat makmum enggak boleh mendahului imam. Caranya bi'ayya ta'akhara anhu, dengan bahwa si makmum mundur daripada imam, belakangan daripada imam. Tumit batasan itu ya. Di belakang tumit imam. Kalau kita sembahyang makmumnya satu doang, au yusawi fima i'tamad alaihi yaqinan, atau menyamai ia, ya, tidak boleh menyamai si makmum akan imam pada apa yang keduanya bersandar atasnya secara yakin. Enggak boleh sama. Mendahului enggak boleh, sama enggak boleh. Makmum mesti di bawah, pemimpin mesti di depan. Fa in taqaddama alaihi fi asna'i sholati batalat. Maka jika mendahului si makmum atas imam tempatnya, ya, pada tengah-tengah sholat, batal sholatnya. Makmum rada di depan, imam di belakang, batal sholat. Bisa aja terjadi, karena nggak tahu bahwa tapi jarang sekali yang terjadi seperti ini. Seandainya terjadi batal. Seandainya terjadi batal. Aw inda taharrumi lam yatan akid illa fi sholati syiddatil khawfi fala yadurru bi'a at-taqaddumu lil uzri. Atau inda taharrumi, ketika takbiratul ihram, ya, duluin si makmum, duluin imam, lantan akid, maka tidak jadi sholatnya. Ya, jadi duluan makmum ketika takbiratul ihram enggak jadi sholatnya, illa kecuali fi sholati syiddatil khawfi, pada sholat sangat takut, enggak apa-apa duluan makmum daripada imam karena kondisi. Fala yadurru, maka tidak apa-apa, fiha, pada sholat syiddatil khair, sholat syiddatil khawf, at-taqaddumu lil uzri, mendahului makmum tempatnya atas imam karena uzur. Memang kalau pikir begitu, ada pengecualian. Enggak saklek begitu, enggak. Ada keadaan yang mampu. Wasadisu, yang keenam, taba'iyatul imami wa huwa alla yataqaddama alaihi. Syarat yang keenam, kalau kita jadi makmum, adalah mengikut imam. Jadi si makmum mesti ikutin imam. Jangan kita jadi makmum mau jadi imam.
Ya, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita angkat seorang jadi imam, jadi pemimpin, maka kita orang yang dipimpin manut aja apa kata imam, apa kata pemimpin kita. Beres insya Allah urusannya. Makanya pentingnya kita mengangkat seorang imam. Dalam hal yang kecil yang kayak kita nggak menyangka, ya mau begini nih, hikmah daripada ini. Kita pergi nih, umpama pergi kemana, bertiga, itu mesti ada pemimpinnya satu. Tapi kalau kita nggak angkat tuh pemimpin, udah sama-sama aja kata. Padahal itu mesti kita angkat tuh satu orang yang memimpin perjalanan kita ini. Penting itu begitu. Biar dia menentukan, kita boleh berpendapat, tapi dia yang menentukan. Kan bisa terjadi ketika kita lagi sembahyang umpama, ya, waktu sembahyang kira-kira mau bagaimana nih, takdim ya apa takhir nih, tanya pemimpin dah atau yang lain-lain. Jadi mesti ada seorang pemimpin. Nah ketika kita angkat ia sebagai pemimpin, kita mesti ikutin dia. Insya Allah kalau kita ikutin beres semua. Nah ini tabaiyatul imami, mengikut imam. Si makmum mesti ikut imam. Wahwa, dan itu Allah yang taqaddam alaih, si makmum nggak boleh mendahului imam fil af'ali, dalam segala perbuatannya, taqadduman fahisan, dengan mendahulukan yang tampak, ai kasiran, yang banyak maksudnya. Bi an sabaqahu, enggak. Hah? Nih, ntar nih lagi digambarin nih. Bi an sabaqahu, nih gambaran nih. Bi an sabaqahu bi ruknaini fi'layaini walau ghairu tawilaini. Nah, gambarannya bi an sabaqahu dengan bahwa si makmum mendahului imam bi ruknaini, dengan dua rukun. Fi'liyaini, dua rukun fi'li. Walau ghairu tawilaini, sekalipun tidak panjang, nggak boleh mendahulukan si makmum akan imam. Imamnya masih baca surah, ya. Dia udah lepas tangan makmum. Iya. Itu kecil tuh. Nah, ini enggak boleh juga, enggak boleh, ya. Ini yang bisa membatalkan nih, ya. Di makmum baru selesai baca surah, dia udah turun ruku aja. Itu udah dua rukun tuh. Itu nggak boleh kayak begitu. Bisa batal. Batal makmumnya. Batal sholat jamaahnya. Ya? Oh, kedengaran. Oh, dia imamnya nggak kedengaran di mana aja, mau jauh gitu ya, nggak ada speaker. Iya. Ya kalau itu kan namanya ad-darurat, ada nggak ketahuan. Dimaaf misalnya itu nggak tahu ini. Artinya ada uzur itu. Oh ini tahu dia nih. Main duluan, ada orang model yang duluan aja. Oh sembahyang mau sembahyang duluan mulu. Ada orang kayak begitu. Udah biasa. Mau kacar aja. Wala yata'akhir, dan tidak boleh si makmum belakangan dari imam fiha. Tidak boleh si makmum imam belakangan daripada ya imam. Kadzalika, begitu juga sama li ghairi uzrin. Ya. Ka ayyahwiyal imamu, seperti ya, seperti turun si imam li sujudi untuk sujud, wal makmumu fi qiyamil qiraati, sedangkan makmum pada berdiri bacaan. Enggak boleh juga begini. Ya. Jadi tadi wala yata'akhkhara, tidak boleh belakangan daripada imam gitu ya. Si makmum enggak boleh belakangan daripada imam
pihak pada salat, kadzalika seperti demikian itu. Jadi kebangetan, ya, kebelakangannya kebangetan gitu ya, kebangetan lelet. Seperti bahwa turun oleh imam untuk sujud, sedangkan makmum masih posisi baca, berdiri baca Quran. Ya, ini kebangetan ini. Ya, dua rukun tuh. Nah, dua tuh, kan dua pol. Jadi ya udah duanya itu dua pul. Ya, imamnya ya udah turun sujud, dia baru mau rapi, ya masih berdiri bacaan itu, belum turun. Iya, belum ruku. Iya, ruku sama i'tidal. Ada orang yang kebangetan lelet, ada orang yang kebangetan cepat, ada. Iya, manusia macam-macam dan beragam. Nah, kalau kita bagaimana yang benar sembahyang? Kalau imamnya udah sampai batas ruku, segera cepat turun. Jangan lelet. Kalau bacaan kita Fatihah Al-Fatihahnya belum rapi. Oh iya. Karena apa nih? Kan Al-Fatihahnya. Iya. kita baru kali imam baca sholatnya pendek. Kita belum rapi. Oh gitu. Keburu imam udah ruku. Ini kalau ini biasanya ini deh ya, sholat tarawih ya. Apa sholat biasa? Sholat biasa. Oh mungkin sholatnya ini kali sir ya. Asar ya, asar dulu. Biasanya gitu. Imamnya cepet Ya. banget bacanya. Kadang sir, kadang dua rakaat terakhir kan sir. Iya. Oh gitu ya, sholat terakhir ya. Nah kalau kayak begini bagaimana? Ya itu kita ngikut kepada imam. Fatihahnya nggak apa-apa. Iya. Itu Fatihahnya. Iya, ikut dia. Sah ikutnya. Saya ikutin dia. Iya. Jadi Fatihah kita nggak sempurna. Ya itu namanya termasuk masbuk juga itu. Kita kan masuk ya. Hah? Kita kan masuk. Jadi ukurannya kita nggak bisa bareng gitu. Iya. Nggak bisa bareng. Kita bisa bareng. Ya kan kalau masbuk itu nggak bisa bareng. Jadi nggak bisa bareng. Jadi ikutin dia aja. Nah, memang ada pendapat yang begitu, ada dua memang pendapatnya memang. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwasanya ikutin aja. Jadi dia yang tanggung nanti. Jadi nggak perlu menyempurnakan. Enggak, iya. Jadi ikutin dia aja. Jadi ada orang masbuk ketika kita ketinggalan, ada masbuk ketika kita lagi sembahyang. Ada. Masbuk lagi sembahyang tuh masbuk tuh itu. Ya, jadi kita enggak bisa dapat bareng Fatihah sama imam gitu. Ya, kita enggak bisa dapat baca bareng sama imam. Memang ada yang pun pendapat tuh begitu tuh, yang habisin dulu Fatihahnya. Ada yang begitu. Yang penting nggak ketinggalan dua rukun. Iya. Masih oke gitu. Iya. Fatihah dua rukun ini. Masih satu ini masih Iya, dua rukun ini. kita rapin Fatihah bisa. Keburu sih. Keburu. Udah mau jalan. Lo nggak usah mang kayak Kalau kita rapin Fatihah dulu, Nggak boleh sih. batasannya sampai mana dulu? Iya. Sampai dia bangun sujud kedua. Ya kalau dia sampai, umpamanya kita pakai yang tadi, pendapat yang tadi tuh, yang kedua, kita mau baca Fatihah, kita mau baca Fatihah habisin itu. Fatihah sempurna. Ya, Fatihah sempurna umpama itu ya. Sampai dia, ini ketika nih umpama nih kitanya baca lelet, biasanya kitanya lelet nih Bang Haji, kitanya lelet, bacaan kita lelet umpama nih. Dia bacanya biasa, kitanya lelet. apa dia yang cepet kita yang Satu cetak duanya ya. Iya. apa dia yang cepet kita yang Iya. siapa tahu Nah, pesan di sini cepet ya. Oh di sini cepet biasanya ya. Oh iya. Ada yang cepat, hari cepat, hari nggak. Itu nanti. Cepetnya kecepatan. Iya. Jangan sampai di batasnya itu adalah di sujud yang kedua.
Jadi kalau udah sujud yang kedua, ya, Kita baru rukun. dia udah bangun sujud, kita belum rapi juga umpama. Nah itu kita berarti ikut dia aja udah, putusin apa yang kita baca. Kita ikutin dia, nanti tambahin 1 rakaat lagi. Bukan tambahin kita rukun, itu dikit dia aja udah, langsung. Cuman nanti kita tambahin lagi 1 rakaat. Berarti kita Nggak rukuk. Iya. Kita nggak langsung aja, iya. nambah. Kalau umpama kita yang lembet, biasanya yang begini nih yang lembet, yang lambat. Dia biasanya tuh apa? Umpama paru-paru gitu ya. Ngos-ngosan, lambat dia lambat. Gimana Haji? Kita yang lambat apa di cepetan? Berapa kali dikomen tapi masih Bahkan kalau ada sholat sir aja gitu ya, sholat sir kita wajib kita nggak dibaca udah langsung Al-Fatihahnya masih ketinggalan. masih ketinggalan. Masih ketinggalan. Berarti dia bacanya kecepatan. Iya makanya Yang kita bingung nih baca surat apakah? Ini masih ditekan juga. iya, ini artinya memang realita yang dilakukan kalau gitu. Oh iya. Tapi kalau giliran ada orang tua gitu nggak ada. Ada kiai nggak ada? Udah juga ngomong gitu. Ayo. Iya. Jadi ngomong. Itu emang ada 2 itu. Maksudnya 2 rukun pilih ya. Iya. Iya 2 rukun fi'li. Iya rukun yang panjang. Itu batasnya itu adalah di sujud yang kedua. Kalau udah sampai sujud yang kedua, udah kita udah ngikut dah. Tapi biasanya yang begini, yang dicontohkan di kitab, saya baca itu yang lambat-lambat. Yang dia lambat. Itu di Fathul itu kita baca tuh minggu pagi tuh. Itu lengkap itu. Kalau begitu munfarid juga nggak pernah tuh. Aku aja. Boleh. Boleh kan? Boleh. Artinya nggak membatalkan sholat kita. Jadi Kagak. Kayaknya munfarid kan. Iya boleh. Kita nggak yakin bacanya, kayaknya orang nggak baca Fatihah nih. Bacanya buru-buru banget, kayaknya rusak ini. Mufaraq dah. Sendiri aja. Boleh. Bisa kan? Iya. Iya, bahkan kalau mau nasihatin misalnya biar tegas. Iya, dia duduk kita diri. Itu misalnya tegas itu. Iya. Fala yata'aqqaqu sabaku, ya. Jadi tadi tidak wala yata'akhkharu anhu fi kadzalika, tidak boleh oleh ta'akhkhar anhu atau taqaddama, tidak boleh si makmum ketinggalan daripada imam fiha dalam salat kadzalika, seperti itu juga li ghairi uzrin, tanpa uzur. Jadi kalau uzur ketinggalan boleh. Ka'ayya uyal imamu lisujud, seperti lambat oleh imam, turun oleh imam untuk sujud, wal ma'mumu fi qiyamil qiraati, sedangkan makmum masih berada berdiri bacaan. Fala yatahaqqaqu, jadi kemangatan lambat tuh orang, nggak boleh kita sembahyang kemangatan lambat. Jadi kemangatan cepat nggak boleh, kemangatan lambat nggak boleh. Jadi sedang-sedang saja. Fala yatahaqqaqu sababu, maka tidak tetap oleh mendahulukan, wa takhalufu, dan kebelakangan. Birukna ini dengan 2 rukun. Illa, kecuali idzan fasola anisani minhuma, kecuali apabila berpisah ia dari yang kedua, ya dari keduanya, ya. Jadi fala yata'aqqaqu, tidak tetap as-sabqu oleh mendahulukan, jadi nggak boleh duluin dia. Wa takhalufu, dan juga kebelakangan nggak boleh juga. Dengan 2 rukun, kecuali idzan fasola, ya ini 2 rukun nih. Apabila berpisah anisani daripada yang kedua. Nah, yang kedua seperti tadi contohnya tuh, ya. Imamnya apa tadi? Tadi kan imamnya turun ke bawah,
makmumnya masih maju surah. Ya. Tuh imamnya turun ke bawah berarti udah lepas daripada yang kedua tuh. Mana yang kedua? I'tidal. Itu dianggap dua berarti itu. I'tidal. Dia udah lepas yang kedua tuh, udah berpisah dari yang kedua. Udah turun. Nah, imamnya, makmumnya masih ketinggalan aja, masih bacaan aja. Itu namanya udah dua full itu. Iya, dua kali. Itu dianggap dua. Baik tadi as-sabqu wa takhalluf. Menduluin dan ketinggalan. Status makmumnya udah batal tuh ya? Iya, batal. Fa in kana, maka jika ada keduanya li ghairi uzrin, tanpa uzur, batal salatnya. Ya, kalau uzur nggak apa-apa. Seperti tadi, uzur itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau uzur seperti apa tadi? Bacanya lambat, dia penyakit paru umpama. Orang kalau penyakit paru kan susah bacanya. Nggak sampai. Ngos-ngosan. Nih, yang udah pengalaman dah itu ya. Ngos-ngosan, ya Allah. Iya. Nah, jadi kalau ketinggalan tanpa uzur seperti tadi, dua itu batal sholatnya. Ya, sholatnya batal. Tapi kalau ada uzur, ditunggu sampai tadi, sampai sujud yang kedua. Gitu. Kenapa batal sholatnya li fungsil mukhalafati bila uzrin? Karena keji berbeda, maksudnya tampak berbeda dengan tanpa uzur. Bi khilafi sabqihi bihima nasyan. Lain halnya mendahuluinya si makmum mendahului imam dengan keduanya tadi dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau enggak tahu, fala tabtul, enggak batal. Jadi yang pertama dia mendahului imam, enggak tahu, udah duluan aja, imam masih bacaan aja, enggak apa-apa itu. Ya. Wa mata tazakkura, dan kapan-kapan dia ingat, au alima, atau dia mengetahui, wajib alaihil audu, maka wajib atasnya kembali. Nah, dia tahu, waduh nih ketinggalan nih atau keduluan, ya balik dulu. Wajib al-audu, kembali. Ya. Emang ada dua pendapat juga nih. Ada yang mengatakan diam aja. Ada yang mengatakan begitu, diam aja. Kenapa? Li muwafaqatil imami, untuk menyesuaikan imam, kembali menyesuaikan imam. Fa in lam ya'ud, maka jika dia enggak kembali, batalat salatuh, batal salatnya. Fa in istamara sa'u, maka jika senantiasa oleh lupanya, lupa terus dia duluin imam terus atau kebelakangan terus. Au jahlu, atau enggak taunya senantiasa, fala butlana, maka enggak batal. Ya. Lupa mulu, mungkin udah tua nih, udah linglung ini mah. Iya. Lakin akan tapi la yu'tadu bitil rakaati, tidak dianggap dengan rakaatnya itu. Fayati, maka dia datang ba'da salami imamihi bi rakaatin, dia datang setelah salam imamnya dengan satu rakaat. Tambahin. Wa bi khilafi sabqihi, dan dengan bersalahan mendahulunya, bi ruknaini, dengan dua rukun, ghairi fi'laini, yang bukan rukun fi'li, kakiraatin, seperti bacaan, wa ruku'in, dan ruku', atau tasyahudin, atau tasyahud, wa salatin ala nabi, dan salawat kepada Nabi SAW. Fala yadru, maka tidak kenapa, wala tajibu i'adatu zalika, enggak wajib mengulang demikian. Wallahu a'lam bishawab.